Saya sudah bekerja di semester 2. Saya kuliah di jurusan sejarah. Sejarah. IKIP Padang, kawannya IAIN. Waktu itu Imam Bonjol. Ya. Ada IKIP, ada IAIN. Nih yang dua nih merasai kan Cemooh nih oleh universitas yang lain. Ya, sekarang sudah saya balikkan sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Baiklah pemirsa Deka TV, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat penting, yaitu orang penting Sumatera Barat, yaitu Bapak Khairul Djazmi. Beliau merupakan Komisaris PT Semen Padang dan juga Pimret Singgalang, dan juga seorang penulis yang terkenal di Sumatera Barat maupun nasional dan internasional. Baiklah, apa kabar hari ini, Pak? Saya puasa. Saya puasa. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja, Pak. Kita sekarang mau membahas bagaimana sih dunia mahasiswa Bapak ketika kuliah gitu, Pak. Kadang kan jauh berbeda dengan mahasiswa yang sekarang gitu, Pak. Dunia saya waktu kuliah. Iya, Pak. Saya kuliah tahun BP 84. 84. Udah lama kali ya. 1984. Di Padang waktu itu masih ada mobil City Express warnanya kuning, kecil-kecil. Bagaimana saya kuliah? Kalau saya kuliah beda dengan yang lain mungkin ya. Saya tidak mengikuti semua organisasi di kampus, kecuali organisasi Hima dan sekarang BEM ya. BEM, iya. Yang lain tidak saya ikuti. Karena saya punya pekerjaan. Saya waktu kuliah udah kerja. Nah, menghabiskan waktu saya kalau itu. Kalau dia mau politik saya lebih tahu. Karena saya bekerja sebagai wartawan. Iya, Pak. Saya sudah bekerja di semester 2. Saya kuliah di jurusan sejarah. Sejarah. IKIP Padang, kawannya IAIN. Waktu itu Imam Bonjol. Ya. Ada IKIP, ada IAIN. Nih yang dua nih merasai kan Cemooh nih oleh universitas yang lain. Ya, sekarang sudah saya balikkan sama mereka Cemooh nih. Jadi anak IKIP di Cemooh, anak IAIN di Cemooh. Waktu itu ternyata kemudian tidak seperti Cemooh mereka, ya kan? Walaupun kadang-kadang bergarah. Iya, Pak. Pakai payung lah, dan pakai itulah, macam-macam. Jadi waktu itu kami di Cemooh, anak IKIP itu yang cowoknya pakai payung. Nah, yang cewek-cewek yang bawa payung karena dalam tasnya, karena hari kan sering hujan. Kalau hari hujan atau panas sekali dia pakai payung. Iya, Pak. Itu kan naluri aja ya. Nah, dia pakai cowok, jadi dia numpang aja di situ. Jadi merasalah cowok IKIP ini yang pakai payung waktu itu. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kuliah itu disupport oleh perpustakaan yang bagus. Walaupun enggak bagus-bagus amat. Berapa lantai ya? Ya sekian lantai lah, dan kita sering pinjam buku. Kemudian saya kos seperti Anda juga. Tapi yang membedakan saya dengan orang lain, saya kerja. Itu. Dan kerja saya wartawan. Jadi walaupun tidak selalu, saya punya uang untuk jajan di kampus. Walaupun sebenarnya nggak cukup, karena saya bekerja di surat kabar yang miskin pula, salah pilih waktu itu. Ya, saya tidak tahu, tapi sudahlah, karena itu jalan Tuhan. Iya. Itu pertama. Dan kuliah di jurusan sejarah itu adalah jurusan yang tidak diminati orang. Ada D3, ada S1. Anda bisa bayangkan, saya ambil yang D3-nya. Sudah tidak diminati orang, D3-nya pula. Iya kan? Dan itu dari bawah udah nampak. Saya sekolah di Sekolah Pendidikan Guru Padang Panjang.
Tidak diminati orang juga. Karena tidak lulus masuk SMA. Masuk SMA itu nilainya 7,5 atau 7. Pokoknya nilai saya nggak sampai. Nah, kawan-kawan saya banyak juga yang nggak sampai nilainya, tapi dia mengambil sekolah swasta. Saya mengambil sekolah negeri. Nggak mau saya swasta, karena menurut saya sekolah di swasta waktu itu ya, sekuat tiwak saya pergi sekolah tuh. Nggak masuk. Jadi, biarlah di SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Masalahnya di SPG itu dalam satu kelas 35 orang, 5 orang laki-laki. Semuanya perempuan. Nah, itu masalah bagi saya waktu itu. Nah, terus kuliah. Dalam satu kelas, laki-laki 5 orang, perempuannya 30 orang lagi. Di tiga itu. Jadi, tidak pernah saya lebih dominan di dalam kelas, ya. Tapi saya bergaulnya tidak dengan teman-teman seangkatan. Saya bergaulnya ke atas. Teman-teman yang di atas. Saya bukan saya mengabaikan kawan-kawan yang di bawah. Kan tadi cuma 4 orang. Mereka pulang kuliah udah cabut entah kemana. Nah, saya gaulnya dengan anak yang semester yang lebih tua. Begitu. Kabarnya itu Pak, kemarin kan Bapak lulus jadi PNS. Cuma Bapak lebih memilih untuk jadi wartawan gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan kenapa gitu Pak. Waktu tamat itu, sebelum saya 2 atau 3 tahun sebelum saya juga, itu Anda ditunggu lapangan kerja. Begitu tamat bekerja, sampai waktu saya bekerja itu udah agak sulit. Jadi harus tes dulu. Nah, kawan saya karena wartawan ya, kita sering main di ruangan Kormin. Adnan Rahman namanya, Pak Adnan Rahman. Menjadi pegawai salah, wartawan kau. Salah katanya kan. Maka ikut saya tes, tentu lulus. Ya nak. Karena yang kan Pak Kormin teman saya. Masalahnya kemudian saya dibuangnya, diletakkannya di Abesiat. Kok ke sana saya ditaruh, Pak? Terima saya dulu. Itu katanya. Saya ambil SK, saya antar, saya tidak balik-balik ke Abesiat. Sampai sekarang. Tidak balik-balik ke situ. SK-nya masih ada di rumah. Pangkatnya apa kalau D3 waktu itu ya? 1D atau 1 apa lupa saya. Tidak minat saya melihat kehidupan di Abesiat kemudian ya. Kawan-kawan saya kan, saya tamat guru Padang Panjang. Udah jadi guru semua. Jadi sampai hari ini mayoritas guru-guru itu kawan saya. Yang hampir-hampir pensiun. Ya, guru SD ya. Yang SMA sekarang ya hampir pensiun juga. Teman saya semua. Enggak semua sih, yang cantik-cantik aja. Nah, itu yang jadi PNS. Nah, semua orang kan ingin jadi PNS, saya enggak. Orang tua saya enggak ada marah. Seingat saya enggak. Dia hanya bertanya aja. Dan semua orang mungkin dalam hatinya ya, atau sesama dia ketika saya tidak ada, Pak Jaile, nah. Mungkin ya. Kalau saya ambil PNS itu saya nggak di sini sekarang. Iya juga. Ya kan? Mungkin saya jadi gubernur. Iya Pak. Atau jadi kepala dinas. Atau tetap jadi guru dengan baju yang sandiangnya ini 2. Kan ada baju bapak-bapak ya. Coba lihat berapa dosen nanti. Kalau ndak sandiang kau 2, Sarawak kau 2, ndak selesai dia orang. Ndak selesai lah rumah menggusuk. Coba perhatiin dosen-dosen ya. Banyak tuh yang jalanannya 2 sandingnya sini. Orang rumah ndak beres tuh dia. Apa baju. Nah, saya terbayanglah kehidupan itu. Jadi mungkin itu kalau saya ambil. Tapi Tuhan melarang mengambil dan saya kemudian jadi wartawan. Iya, itu wartawan. Kemudian jadi, kalau wartawan puncak karirnya kan pemimpin redaksi. Iya Pak. Ya, saya udah pemimpin redaksi. Alhamdulillah. Karena saya kejar. Penulis wartawan puncaknya menulis. Saya sudah nulis buku, nulis novel. Kemudian saya jadi komisaris Semen Padang. Anak IKIP
Itulah pertama kali jadi komisaris. Dan itu rahmat ya. Jadi rahmat Tuhan itu bukan hanya untuk anak UIN lah ya, tapi juga untuk anak IKIP. Jadi Anda jangan salah duga bahwa rahmat kemudian nikmat Allah hanya untuk anak UIN saja ada. Untuk kami-kami yang ada anak UIN juga dapat. Nah itu soal PNS. Ada lagi. Ayah, agak payah dah bertanya. Saya aja lah ngomong ya. Anda dengar baik-baik. Jadi tamat D3, orang S1 kita D3. Iya, Pak. Ya kan? Yang S1 itu ada yang dapat kerja, yang enggak. Karena sulit. Nah, ketika kami tamat, semua gelar yang doktorandus itu enggak ada lagi. Kalau sarjana pendidikan SPD, sarjana pertanian SPT, maka marah-marahlah kami, tapi dalam hati aja. Orang doktorandus, kita SPD. Padahal sama-sama doktorandus, sama-sama S1. Kata teman-teman yang S1. Kan saya D3. Iya kan? Saya tidak peduli mau doktorandus, mau tidak, saya D3. Iya, Pak. Nah, kemudian saya masuk S1 lagi setelah kuliah dengan uangnya dari honor berita dari Berita Buana, punya pengusaha batik Sutrisno Bakir. Tahu Sutrisno Bakir? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu nak Win. Sutrisno Bakir ini adalah pengusaha batik dari Pekalongan dan pernah jadi ketua PAN, Partai Amanat Nasional. Seorang politikus. Dia membuat 2 media, satu Berita Buana, satu prospektus majalah. Nah, uangnya itulah saya pakai untuk kuliah S1. Tamat. Setelah tamat, Berita Buana tidak terbit lagi. Maka terbitlah Republika. Oleh kawan-kawan yang tadi bekerja di Berita Buana. Maka otomatis saya jadi wartawan Republika. Sementara yang lain berlomba-lomba membuat lamaran, saya tak pernah melamar. Ke Berita Buana juga tidak melamar. Jadi saya ingatkan kepada Anda, jangan bersikakeh melamar. Ya, susah tuh melamar tuh. Jadi cari jejaring, cari jaringan. Kalau yang mau, ini kan pers ini. Iya, Pak. Saya di Berita Buana itu, saya tahu korannya itu maju waktu itu. Dan kawan-kawan banyak yang melamar ke sana. Dari sini, dari mana-mana. Tidak mungkin saya melamar. Yang melamar itu saja tidak diterima, lamarannya nggak dibaca. Bagaimana caranya? Hari itu di Membonjol ada pertandingan bola antara Semen Padang dan Asabab dari Aceh. Semen Padang bola Galatama. Kemudian saya kirim fax ke Berita Buana, nanti sore ada pertandingan bola ini. Kalau mau dikirim telepon saya. Saya wartawan harian Semangat, nomor telepon sekian, bla bla bla. Ditelepon. Udah KJ tolong udah Khairul Jasmi tolong kirim hasil bola nanti sore ya. Udah jadi wartawan Berita Buana saya. Begitu. Jadi harus pakai akal. Kalau saya kirim lamaran, tidak akan dibaca. Dibaca dulu oleh staf, kemudian ke sekretaris redaksi, kemudian dia bagi, dikirim ke Pimbret, Pimbret dikirim ke redaktur pelaksana, dikirim macam-macam. 3 bulan tidak selesai. Lebih baik cari cara dapat. Nah itu. Kemudian ke Republika. Sampai 12 tahun kemudian di sana saya dapat di Negoro. Dan saya mengambil S2. Marketing. Selera konsumen. Kan tadi Berita Buana S1. Iya, Pak. S2 Republika, maka saya ajukan surat kepada yang terhormat pemimpin redaksi Republika. Mohon bantuan saya mengambil S2. Di telepon saya, uang tidak ada untuk biaya kuliah wartawan. Kata sekretaris redaksi namanya Koyo, Mbak Koyo. Tapi udah jangan sedih, biayanya ditanggung pribadi oleh Pak Erick Thohir. Nah, maka saya S2. Waktu itu biayanya 25 juta. Kuliah 18 bulan.
tamat S2 pula saya, sama beberapa orang kemudian mengambil S2 juga. Tapi bukan pendidikan, melainkan marketing. Selera konsentrasi selera konsumen. Jadi saya tahu selera Anda ini semua. Bagaimana produsen membuat bedak, bagaimana dia membuat jilbab agar Anda semua tertarik. Itu namanya selera konsumen, ya. Nah, podcast Anda ini kalau tidak sesuai dengan selera konsumen, penontonnya 26 saja. Seminggu kemudian jadi 27, 28, 29. Tapi kalau Anda bisa mengemasnya, dia akan menjadi adik-adik cucu viral gitu ya. Bukan viral, tapi ramai ditonton. Satu lagi Pak, itu kan Bapak juga bikin akun YouTube gitu Pak, yang di KJ. Itu kan materinya kan asik gitu Pak. Di usia yang sekarang, kenapa sih Bapak lebih milih jadi YouTuber juga gitu Pak? Itu iseng-iseng saja. YouTuber itu begini, kata kawan, yang bahasa Inggris sudah banyak, yang bahasa Indonesia sudah banyak, yang bahasa daerah sudah banyak, yang Indomie belum ada. Bapak kan bisa mengindomikan bahasa. Jadi tolong buat podcast, materinya terserah Anda, itu dia. Ya. Itu Anda coba lihat. Ya. Oh, coba di sini bahasanya. Oke, kan tadi udah saya coba. Nah, itu membahas banyak hal, terutama novel saya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Rahma Indonesia, dan sekarang sedang diedit oleh tim Inyak Parabe. Dan sekarang sedang saya tulis Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, dah taluk dan dah tu dah. Bare. Luar biasa beratnya. Sakit kepala saya buatnya. Setinggi ini bacaan buku ya, untuk novel. Buku bacaannya seperti inilah, segini ke atas. Untuk sebuah novel, bacaan seperti ini sama dengan disertasi. Tebal-tebal ini. Termasuk bahasa Arab. Bahasa tulisan Arab kok abang membaca. Saya tidak pandai. Saya gunakanlah cucunya di Mekah. Saya kirim naskah-naskah ke dia kasihlah saya tulis bahasa Arab, keluar bahasa Indonesia di sana karena dia translate, dia tulis bahasa Arab, keluar bahasa Indonesia di sini. Sama-sama tidak mengerti, saya tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Tapi kami komunikasi gitu. Hanya saya lah yang komunikasi dengan cucu Ahmad Khatib untuk urusan tulisan, ya. Kalau untuk urusan melagak-lagak menjual-jual apa, ada banyak. Itu tentang YouTuber, apa namanya? Ada tadi YouTube ya? Iya Pak. Jadi saya buatlah berbagai materi. Ada soal pendidikan, ada soal politik, ada soal kadrun, ada soal banyak hal. Tapi kadang-kadang sebulan tidak ada yang baru, udah 3 bulan baru muncul. Jadi bila kapan ada waktu saya buat. Sekarang bulan puasa ni tidak ada. Nah, saya tadi sedang rapat nih. Nih, masih rapat nih. Ya. Rapat di kantor nih di Semen Padang. Jadi karena ini lebih dihormati, karena di UIN, ya udahlah. Saya minta izin, saya pergi dan tapi tetap ikut rapat. Ya. Apa? Nah, Anda waktu kuliah, sekarang kan Anda kuliah nih. Tadi saya tanya Anda baca novel apa? Enggak, Anda dia baca, Anda juga enggak. Anda baca novel apa? Belum ada. Nah, kita mahasiswa ini harus memaksa dosen. Bagaimana kita bisa membaca bacaan populer dengan gratis. Maka Pak dosen itu yang kita suruh beli novel. Ya, perpustakaan atau bagaimana.
Anda main aja ke Gramedia, baca aja di sana, melepok aja duduk di lantai, agak setengah jam tuh pergilah. Tidak apa-apa, orang sering begitu. Nah, makin sering Anda main ke toko buku. Saya dulu seperti Anda juga ini, akhirnya saya curi buku di perpustakaan. Kami berapa orang, buku ini mahal, dipinjam payah. Di perpustakaan tuh payah minjamnya. Karena orang-orang udah bergantian, kami curi, kami cilok. Bertiga kan. Nah, satu buku bertiga, kompromi bagaimana cara mengeluarkannya dari perpustakaan. Tapi kemudian kami udah minta maaf, datang ke sana ke rektor, Pak, dulu kami cilok buku. Buku-buku baru, belum sebulan udah sampai di rumah. Tapi tidak banyak, mungkin 5 buku aja yang kami. Ya, itu banyak juga, Pak. Tapi dalam sekian tahun, ya begitulah. Ya gitu, bukan pertanyaannya. Saya ini pembawa acara lah, namanya Forum Editor. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah tutup. Pak Abdullah Kusairi pembawa acara juga. Dia pendiri Padang TV itu. Salah seorang kalau tidak salah. Tidak dia sendirian, protes orang pula nanti. Salah seorang. Satu lagi nih, Pak. Itu, Pak. Mungkin boleh dibagi, Pak, bagaimana kisahnya itu, Pak, di balik Bapak mendapatkan anugerah Adi Negoro 2003 gitu, Pak. Kisahnya saya tulis, kemudian orang yang ikut tidak banyak, saya menang. Orang yang ikut tidak terlalu banyak. Kata Rosian Anwar, Anda beruntung, orang yang ikut tidak terlalu banyak. Kalau banyak mungkin tidak dapat. Ya. Tapi karena waktu itu tidak banyak. Tapi jurinya Rosian Anwar, jadi penilaiannya akurat, maka menanglah saya. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah bahwa saya ini menulis buku dan novel jumlahnya tidak banyak. Belum banyak. Padahal umur saya sudah segini. Yang banyak itu novel anak saya. Udah 15. Dan laris. Dan royaltinya banyak. Jadi Anda menulislah yang bagus, nanti dapat royalti. Royalti itu enak, seperti kita berbuka enak, kayak gitu royalti itu. Ya. Jadi sekarang yang sudah bekerja ada enggak? Enggak ada kan? Kemarin ada, Pak. Ada. Kemarin ada. Yang cuma sedang kuliah ada enggak yang kerja? Ada, Pak. Yang sedang kuliah kemudian dia kerja ada. Anak-anak nih semua. Udah resign kemarin, Pak. Hah? Nggak Heru. Kuliah di UIN tahun 1 atau semester 2 tapi sudah bekerja, ada enggak? Enggak ada. Anda semua Heru, manja. Mengaruhan dari kampung saya. Anda bisa bayangkan sendirian di Padang bekerja, mahasiswa itu perlu. Jadi kalau kita manja seperti tulang ayam remuk, makanan yang di Padang itu yang dijual orang ya tulang remuk namanya, bisa digigit aja. Jadi kita jangan, tulang kita itu jangan lunak. Kita mesti bekerja apa saja asal halal dan dapat duit. Ya, kalau saya juara enggak, juara enggak di kampus, enggak ada apa namanya nem rendah, belanja kurang lo di kampung. Kawan nonton film gua enggak. Sekali enggak, enggak mau dah. Kita harus lebih dari orang menurut kita, ya. Oke, baiklah. Mungkin sekian bincang-bincang kita bersama Bapak Khairul Djasmi. Mungkin lain waktu kita akan mengundang Bapak Khairul Djasmi lagi untuk membahas hal-hal yang mungkin lebih menarik lagi untuk DKTV. Baiklah, saya Rinta Varianti mewakili seluruh kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan podcast DKTV FDIK UIN Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.